selama 2 minggu berturut-turut, minggu pertama dan minggu kedua semalam kita telah belajar dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat 42. Ayat Alkitab yang kita baca itu mengajarkan kepada kita sekalian tentang pentingnya memiliki mentalitas di atas rata-rata. Kita sudah melihat apa yang dimaksud dengan mentalitas kemarin, yakni kehidupan berpikir atau kerangka berpikir dan lain sebagainya, gaya hidup, cara pandang dan lain sebagainya. Nah, di samping kita diajarkan mengenai pentingnya memiliki mentalitas di atas rata-rata, ayat Alkitab yang kita baca itu juga sekaligus menginformasikan kepada kita alasan kenapa penting memiliki mentalitas di atas rata-rata itu. Dan ini semuanya kita pelajari secara panjang lebar sepanjang 2 minggu berturut-turut. Setelah diperhadapkan tentang pentingnya memiliki mentalitas di atas rata-rata, bahkan alasan kenapa penting memiliki mentalitas di atas rata-rata, maka pada hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana cara supaya kita bisa memiliki mentalitas di atas rata-rata. Karena tidak baik kepada kita diberitahukan penting memiliki mentalitas di atas rata-rata, tetapi kemudian tidak diajarkan atau tidak diberitahukan bagaimana membangun mentalitas di atas rata-rata itu. Karena itulah di kesempatan ini saya akan bagikan 2 poin pada kita sekalian. Cara yang diajarkan Alkitab untuk membangun mentalitas di atas rata-rata. Cara yang pertama ialah menolak gaya hidup rata-rata. Sekali lagi, menolak gaya hidup rata-rata. Kita baca satu kali lagi apa yang dikemukakan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Mari perhatikan Alkitab saudara, kalimatnya muncul di slide saya. Kita baca dalam hitungan ketiga sekali lagi, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan kalimatnya berkata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kategori orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh menjadi fokus perhatian kita sebentar ini. Nah, kata tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kalimat ini menunjuk atau menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menginginkan agar setiap kita menolak untuk bergabung dengan orang-orang yang disebut sebagai orang fasik, orang berdosa, dan juga orang-orang pencemooh. Sekali lagi kalimat ini mengajarkan kepada kita bagaimana Allah menginginkan supaya setiap kita menolak untuk bergabung dengan orang-orang yang memperlihatkan atau yang menikmati gaya hidup, yakni gaya hidup orang fasik, gaya hidup orang berdosa, gaya hidup pencemooh. Allah mau supaya kita meninggalkan gaya hidup yang dicerminkan oleh mereka ini. Karena gaya hidup yang diperlihatkan atau yang ditampilkan oleh kategori orang fasik, orang berdosa, orang-orang pencemooh, gaya hidup yang dibangun atau yang diperlihatkan oleh mereka ini adalah gaya hidup rata-rata. Gaya hidup yang diperlihatkan oleh orang-orang fasik, orang berdosa, para pencemooh, gaya hidup yang dibangun atau yang diperlihatkan oleh mereka ini adalah gaya hidup kelas rendah. Gaya hidup yang ditampilkan oleh mereka ini adalah gaya hidup duniawi. Oleh karena gaya hidup yang diperlihatkan mereka adalah gaya hidup duniawi, kelas rendah, rata-rata. Yakni mereka sangat menikmati kebiasaan-kebiasaan salah. Bahkan mereka terbiasa dengan hal-hal yang salah. Kategori ini, 3 kategori ini adalah orang-orang yang terbiasa atau menikmati gaya hidup yang tidak rohani sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang menikmati gaya hidup yang sia-sia, yang menyepelekan, mengejek Tuhan, bahkan merendahkan hal-hal yang rohani atau hal-hal yang bersifat imani.
Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah peduli dengan bagaimana membangun gaya hidup yang mencerminkan keunggulan Tuhan. Mereka tidak pernah tertarik dengan hal-hal yang saleh. Mereka tidak pernah tertarik dengan hal-hal yang rohani, dengan hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, sebagaimana yang disampaikan oleh Alkitab. Oleh karena itulah Allah menginginkan supaya setiap kita menolak untuk bergabung dengan gaya hidup sedemikian rupa. Sebaliknya kepada kita semua ditawarkan atau diperhadapkan gaya hidup yang seharusnya kita bangun. Gaya hidup yang seharusnya kita bangun disampaikan dalam ayatnya yang kedua yang kita baca tadi. Yakni yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan kalimatnya, kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini adalah gaya hidup yang mencerminkan keunggulan Tuhan, Ibu Bapak. Gaya hidup yang menyukai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam adalah gaya hidup yang menyukakan hati Allah. Gaya hidup yang memberi hati, memberi hidup, memberi waktu bagi Tuhan sepenuh hati. Karenanya menggunakan kata merenungkan siang dan malam. Kata siang dan malam itu menjelaskan bahwa kita membiarkan nilai hidup kita, prioritas hidup kita ditujukan kepada Kristus atau diberikan kepada Allah. Kita membiarkan gaya hidup yang benar termanifestasi lewat keseharian kita, Bapak Ibu. Karenanya ayat Alkitabnya mendorong setiap kita supaya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, atau gaya hidup yang mencerminkan kesalehan, gaya hidup yang mencerminkan keunggulan Tuhan. Itulah yang harusnya ada dalam setiap kita, bukan gaya hidup tiga kategori kelompok tadi. Saudara-saudara, saya harus memberitahu kepada saudara sekalian, Tuhan tertarik atau Tuhan itu memperhatikan apa yang kita izinkan mempengaruhi kehidupan kita. Tuhan tertarik dengan apa yang kita izinkan mewarnai kehidupan kita atau gaya hidup kita. Jadi di samping untuk memberitahukan kepada kita supaya kita menolak untuk menikmati atau memperlihatkan gaya hidup yang terbiasa dengan hal-hal yang salah, di samping mengajak kita supaya kita meninggalkan gaya hidup yang terbiasa dengan hal-hal yang tidak saleh, ayat Alkitab ini juga mau menyampaikan kebenaran ini, bahwa Tuhan peduli dengan hal-hal apa yang kita izinkan mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya dia berkata, berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahukah ibu bapak saudara-saudara, orang-orang yang dekat dengan saudara, orang-orang yang ada di sekitar saudara adalah orang-orang yang berpotensi mempengaruhi gaya hidup saudara. Kalau kita membiarkan orang-orang yang dekat dengan kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak menghormati Allah, orang-orang yang tidak pernah tertarik dengan hal-hal yang rohani, maka gaya hidup yang mereka perlihatkan ini akan mempengaruhi gaya hidup kita di berikutnya, sehingga kita akan menjadi seperti mereka. Jadi bukan tanpa alasan ketika Tuhan Allah berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini mengingatkan kita semua atau menolong kita mengerti bahwa siapa yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita akan mempengaruhi bagaimana gaya hidup kita di kemudian. Karena itu kita harus hati-hati membiarkan atau mengizinkan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Saya tidak sedang melarang saudara bersahabat dengan semua orang. Saya tidak melarang saudara untuk dekat dengan semua orang. Semua orang harus menjadi kawan kita, Pak. Kita memang harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi seharusnya dimanapun orang-orang percaya berada, dia adalah orang yang berpotensi mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun pada kenyataannya kita bisa melihat hal yang bertolak belakang.
Justru banyak dari orang-orang percaya yang kemudian hidupnya dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan mereka. Bukannya mereka memberi kontribusi positif atau melepaskan pengaruh positif, justru mereka sebaliknya ikut terpengaruh dengan mereka yang ada di sekitar mereka. Kalau saudara bersahabat atau dekat dengan orang-orang pemabuk, saudara dekat dengan orang-orang yang kasar berbicara, saudara dekat dengan orang-orang yang mudah mengekspresikan kemarahannya, saudara dekat dengan orang-orang penjudi, saudara dekat dengan orang-orang yang kecanduan narkoba dan lain sebagainya, maka tidak heran kalau kemudian saudara terpengaruh menjadi seperti mereka atau mengikuti mereka. Karena itulah saudara-saudara, kalau saudara tidak bisa mempengaruhi mereka, kalau saudara tidak bisa melepaskan pengaruh positif kepada mereka, Alkitab meminta, tolaklah untuk bergabung dengan mereka. Karena itu akan menjadikan gaya hidup saudara berada di gaya hidup rata-rata, gaya hidup kelas rendah, gaya hidup duniawi. Kalau saudara melihat ada orang tampak seperti arogan sekali, lalu kelihatan mudah mengekspresikan kemarahannya, lalu membalaskan kebencian, membalaskan dendamnya. Saudara melihat orang-orang seperti ini di keseharian saudara, jangan bangga ibu bapak, dan jangan memuji orang tersebut. Dengar, gaya hidup yang mereka tampilkan ini adalah gaya hidup kelas rendah. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang egois, bertemu dengan orang-orang yang sombong, saudara bertemu dengan orang-orang yang tidak mencerminkan gaya hidup rendah hati, rohani, sabar, menguasai diri dan lain sebagainya, sebagaimana yang dikemukakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai seterusnya. Kalau gaya hidup yang tercermin pada orang-orang adalah yang sebaliknya, tidak sesuai dengan firman, dengar sobat, gaya hidup yang mereka tampilkan sebenarnya adalah gaya hidup kelas rendah, gaya hidup duniawi, gaya hidup rata-rata. Siapapun orang, kalau dia punya sesuatu, orang yang disebut dengan kategori the have, orang yang mempunyai sesuatu, biasalah kalau dia mulai berlagak arogan, sombong, memegahkan diri dan lain sebagainya, tidak pernah mencerminkan kerendahan hati, kerohanian, tidak pernah peduli dengan Tuhan, bahkan tidak menghormati Tuhan. Gaya hidup yang seperti ini biasa tampak di mana saja ibu bapak. Tetapi kalau kemudian saudara adalah orang yang berhasil, saudara adalah orang kategori the have, tapi saudara rendah hati, saudara murah hati, saudara mudah memaafkan dan mengampuni, saudara mencerminkan keunggulan Tuhan lewat hidup saudara. Aku mau beritahu sama saudara, ini adalah gaya hidup di atas rata-rata. Ini adalah gaya hidup yang mencerminkan keunggulan Tuhan, kualitas Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yang mengerti dan yang setuju, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Inilah gaya hidup yang seharusnya kita perlihatkan di permukaan ibu bapak. Begini bapak ibu saudara-saudara, membangun mentalitas di atas rata-rata itu berbicara mengenai kualitas kita di dalam berbicara, kualitas kita di dalam bekerja. Membangun mentalitas di atas rata-rata itu berbicara mengenai kualitas kita membangun hubungan-hubungan atau orang-orang yang kita izinkan mempengaruhi kehidupan kita. Berbicara mengenai mentalitas di atas rata-rata itu juga berkaitan erat dengan kualitas cara saudara memilih penampilan-penampilan saudara, atau memilih cara saudara berpakaian dan lain sebagainya. Pendek kata, aku mau bilang begini, bicara mengenai mentalitas di atas rata-rata itu berhubungan erat dengan pilihan-pilihan yang saudara lakukan setiap hari. Bagaimana saudara memilih untuk menyelesaikan yang satu, untuk menangani yang satu, untuk berbicara, untuk memimpin dan lain sebagainya. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, lakukanlah atau ambillah pilihan-pilihan yang berbeda dengan pilihan-pilihan yang dibangun atau diambil oleh banyak orang pada umumnya. Saudara harus di atas rata-rata. Saudara harus berbeda dari yang lain, lebih unggul, lebih maju, lebih menonjol. Bukan untuk kita pamerkan, bukan untuk kita bangga-banggakan, tetapi untuk kita bisa mencerminkan keunggulan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itulah gaya hidup yang harusnya kita perlihatkan. Siapa yang ada di sekitar saudara akan mempengaruhi saudara. Cepat atau lambat saudara akan seperti mereka. Kalau saudara dekat dengan orang-orang yang rohani,
Saudara dekat dengan orang-orang yang rendah hati, dekat dengan para pemaaf. Saudara dekat dengan orang-orang yang tulus, yang mengedepankan kerohanian, yang menjaga nilai-nilai kerohanian di keluarganya, di rumah tangganya. Maka tidak lama kemudian saudara akan menjadi seperti orang ini. Itu sebabnya Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sobat, hidup ini ngikut arus lebih mudah, bukan? Dibanding dengan melawan arus, kita lebih mudah ngikut arus. Dibanding daripada menjalani hidup ke hulu, kita lebih mudah ngikutin atau menjalani hidup ke hilir. Mudah bagi kita untuk terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau untuk ikut seperti mereka. Dengar baik-baik kawan, kalau saudara tidak bisa mempengaruhi mereka, tidak bisa mengubah mereka, dan memang kita tidak bisa mengubah siapapun ibu bapak, dia yang harus mengubah dirinya sendiri. Saya ulang sekali lagi, perubahan tidak akan pernah terjadi sampai orang tersebut memutuskan untuk orang itu berubah. Tetapi dengar, walau kita tidak bisa mengubah orang lain, kita tidak perlu atau tidak harus melakukan apa yang mereka lakukan, bukan? Lu yang ngerti boleh ngomong amin dong. Walau kita tidak bisa mengubah mereka, tidak berarti kita harus melakukan apa yang mereka lakukan. Walau kebanyakan orang-orang di komunitas kita melakukan atau menjadikan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak saleh menjadi gaya hidup mereka, tidak berarti kita harus ikut seperti mereka, bukan? Bahkan ketika saudara hanya seorang diri ada di sekitar itu, seorang diri yang peduli dengan hal-hal yang saleh, hanya saudara sendiri yang peduli dengan hal-hal yang baik. Dengar sobat, jangan minder, jangan malu, tetaplah bertahan dan berada di posisi itu. Cerminkan gaya hidup keunggulan Tuhan. Ini yang akan menjadikan saudara berkat dan mempengaruhi banyak orang. Suatu saat Elia pernah ngomong kepada Tuhan Allah dalam doanya, Tuhan, dari sekian banyak orang yang hidup di tanah ini, hanya aku sendiri yang percaya kepadamu dan menyembah Engkau, yang lain berpaling daripadamu. Tapi tahu saudara, walau Elia hanya seorang diri, pada kenyataannya sebenarnya masih banyak yang lain ada di sana. Tapi walau Elia merasa dia hanya seorang diri, Elia tetap bertahan melayani Allah sampai pada akhir hidupnya. Ini yang disebut dengan Allah peduli dengan apa yang kita izinkan mempengaruhi hidup kita. Allah peduli dengan apa yang kita biarkan mempengaruhi gaya hidup kita sekalian. Karenanya saya berdoa supaya saudara mulai hati-hati dengan hal-hal yang ada di sekitar saudara. Saudara harus hati-hati dengan pilihan hiburan-hiburan yang saudara pilih untuk saudara yang akan menghibur saudara. Saudara harus hati-hati dengan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang saudara nyanyikan. Hati-hati dengan tontonan-tontonan yang saudara pilih untuk saudara tonton. Karena apa yang saudara lihat ini semua akan mempengaruhi kehidupan kita. Saudara barangkali berkata pada saya, Pak Gembala, masalah saya mau nyanyi lagu apa? Hiburan-hiburan yang saya mau pilih untuk saya lihat, saya ikuti. Tontonan-tontonan yang saya pilih untuk saya tonton. Itu kan hak saya, Pak. Itu kepribadian saya, Pak. Sungguh kawan, itu adalah bagian saudara. Tapi saya punya beban dan tanggung jawab menolong saudara, supaya saudara keluar dari gaya hidup yang penuh dengan tekanan. Gaya hidup yang membuat saudara kemudian hidup dalam rasa bersalah itu. Saya punya beban dan punya keinginan untuk membawa saudara dan memposisikan saudara ada di gaya hidup di atas rata-rata, melampaui gaya hidup yang diterapkan dan diperlihatkan oleh orang pada umumnya. Ketika saudara berkomitmen untuk menjalani kehidupan dengan gaya hidup rendah hati, dengan gaya hidup yang memperdulikan hal-hal yang saleh, hal-hal yang rohani, hal inilah yang akan menolong saudara melihat hari-hari baik di depan. Hal inilah yang akan menolong saudara mengalami masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh dengan sukacita yang besar. Dengar sobat, tontonan-tontonan yang buruk, kepribadian yang buruk, orang-orang yang begitu mudah melepaskan amarah, semua hal-hal ini tidak akan menolong saudara untuk menjadi lebih rohani, bukan? Semua hal-hal ini tidak akan mendekatkan saudara kepada Tuhan.
hanya satu hal yang akan menolong saudara untuk terus-menerus berada di jalan yang menghormati Tuhan, yaitu apabila saudara menerapkan gaya hidup yang mencerminkan keunggulan Tuhan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan sama Tuhan Allah. Saya dorong anak-anak muda, para ibu, para pria, bapak-bapak, ayo kita ada di posisi ini, membangun gaya hidup di atas rata-rata. Bukan bicara kemewahan, bukan bicara apa yang kita punya, bukan bicara apa yang kita miliki. Ini bicara mengenai kualitas yang kita bangun sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudara, gaya hidup, untuk bisa memiliki gaya hidup di atas rata-rata, tolak gaya hidup rata-rata, gaya hidup kelas rendah, gaya hidup duniawi ini. Dalam Roma pasal 14, coba kita baca bersama-sama saudara. Roma pasal 14, sebentar ini kalimat muncul di benak saya. Mari kita baca ayat 22. Ini pernyataan Rasul Paulus pada orang-orang percaya. Roma 14 ayat 22. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama, yuk, 2, 3 ya. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Perhatikan kalimat berikutnya. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Dengar kalimatnya kawan. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Menghukum dirinya sendiri itu dalam terjemahan lain disebut merasa bersalah. Jadi Rasul Paulus mau berkata bahwa hidup yang berbahagia itu adalah, hidup yang berkemenangan itu adalah apabila kita menjalani hari-hari yang ada tanpa rasa bersalah, tanpa di bawah tekanan, tanpa di bawah intimidasi dari dosa. Ini adalah hidup yang disebut sebagai hidup yang berbahagia. Nah, ketika saudara berada di jalan kehidupan seperti ini, saudara-saudara, maka saudara bisa mencerminkan keunggulan Tuhan. Berapa banyak orang hanya karena tidak memahami atau hanya karena menjaga perasaan, menjaga pemikiran dan lain sebagainya demi persahabatan dan lain sebagainya. Berapa banyak orang akhirnya melakukan sesuatu itu walau dia tahu sebenarnya itu adalah tidak baik. Tetapi barangkali berdasarkan anggapan atau penilaian orang ini bisa dilakukan. Dengar baik, berapa banyak orang setelah melakukan itu, ini orang-orang percaya, kemudian dia hidup dalam rasa bersalah, menyesal karena telah melakukan apa yang seharusnya dia lepaskan. Makanya Rasul Paulus berkata, sering sekali kita menghukum diri kita sendiri karena kita melakukan apa yang kita anggap baik. Lalu kemudian ternyata ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Bukankah ini akan menjadikan kita terbelenggu, hidup dalam rasa bersalah, hidup terintimidasi, hidup di dalam tekanan. Orang harus memperhatikan apa yang diizinkannya mempengaruhi kehidupannya. Yang kedua, mari kita melihat Alkitab kita. Yang diajarkan oleh Alkitab supaya kita bisa memiliki atau membangun mentalitas di atas rata-rata. Yang diajarkan oleh Alkitab yang kedua ialah bersedia bayar harga. Saya ulang sekali lagi, bersedia bayar harga. Mari kita membaca sekali lagi apa yang dikemukakan oleh Mazmur pasal 1. Ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengar sahabat-sahabat sekalian, apa yang dicatat dalam ayat Alkitab ini ingin agar setiap kita mengerti bahwa memiliki mentalitas di atas rata-rata itu membutuhkan keberanian untuk bayar harga. Ayat Alkitab ini menyampaikan pada kita semua, kita mengerti dengan baik, memahami secara benar bahwa memiliki mentalitas di atas rata-rata, hidup saleh, hidup benar, menuntut kesediaan membayar harga. Salah satu kesediaan bayar harga itu adalah kita bersedia kehilangan sahabat-sahabat kita karena dia adalah orang yang ada di kategori fasik,
Dia dikategori orang berdosa, dia dikategori para pencemooh, dan kemudian dia tetap menikmati dan terbiasa menikmati hidup salah, hidup yang tidak rohani, hidup jauh dari Tuhan. Dia terbiasa menikmati kehidupan seperti ini. Supaya saudara memiliki mentalitas di atas rata-rata, bersedialah bayar harga, kehilangan sahabat-sahabat. Bukan berarti saudara harus menjauh lalu menganggap orang ini lawan. Tetap bersahabat dengan dia. Tapi saudara bersahabat dari jarak jauh saja. Tidak harus menginvestasikan hidup saudara dan membiarkan mereka mempengaruhi sampai pada hal-hal kecil dalam kehidupan saudara. Yang kemudian itu bisa mengakibatkan derita, rasa sakit yang berkepanjangan di masa depan. Karena saudara membiarkan semua hal buruk yang dia lemparkan dalam diri saudara mempengaruhi gaya hidup kita. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara bersedia bayar harga supaya kita bisa memiliki mentalitas di atas rata-rata. Barangkali saudara tidak akan menjadi orang favorit di tempat kerja saudara, di lingkungan saudara, hanya karena saudara berkomitmen untuk jujur. Saudara berkomitmen untuk datang sebelum jam kerja tiba, pulang setelah jam kerja selesai. Barangkali saudara tidak akan favorit di sana karena saudara tidak mendukung, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan buruk yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Tidak favorit, tidak masalah. Tetaplah bersedia bayar harga. Boleh katakan amin. Waduh Pak, ngeri-ngeri sedap juga ya untuk memiliki mentalitas di atas rata-rata. Dengar kawan. Satu-satunya hal yang saudara lakukan untuk bisa mengalami kemenangan dan hari-hari baik di depan adalah miliki mentalitas di atas rata-rata, bersedia bayar harga demi hal ini. Ketika saudara bersedia bayar harga, maka saudara akan menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan itu artinya adalah saudara tidak hidup di bawah tekanan, di bawah rasa bersalah, di bawah siksaan dosa, karena saudara tahu yang saudara lakukan ini benar. Ini namanya menikmati hidup, Pak. Ketika saudara bersedia bayar harga demi mentalitas di atas rata-rata kawan, maka saudara akan menikmati hidup. Karena dengan saudara menjalani hidup yang benar, gaya hidup yang benar, maka damai sejahtera akan datang, sukacita yang besar akan masuk dalam hidup saudara. Dan saudara akan menyadari apa yang saudara lakukan ini adalah benar. Dan ketika musim silih berganti, badai datang, tekanan datang, saudara tidak perlu cemas, tidak khawatir. Karena saudara tahu tangan Tuhan berpihak atas orang-orang yang benar. Tangan Tuhan berpihak atas mereka yang menghormati dan yang mengandalkan Tuhan terus menerus. Karenanya sahabat-sahabat terkasih berkomitmen bersedia bayar harga. Daripada kita yang harus membiarkan diri kita terpengaruh dengan sahabat-sahabat kita ini. Saudara cukup berkata, kita bersahabat dari jauh lah. Kita bersahabat sebagaimana sahabat-sahabat yang ada, tetapi tidak harus membawa saya mengikuti gaya hidup yang dinikmati oleh mereka. Ayo kawan, masih banyak anak-anak Tuhan senang dengan hiburan-hiburan lahiriah, bukan? Dengan lelucon yang berbau pornografi. Masih banyak orang-orang yang menikmati hiburan dan tontonan-tontonan yang memuaskan orang-orang duniawi, dan itu juga yang memuaskan mereka. Sebagai orang yang memiliki mentalitas di atas rata-rata, kita harusnya berbeda dari mereka semua. Kenapa banyak orang tidak bersedia berkomitmen kepada sesuatu hal? Tidak bersedia berkomitmen pada Tuhan. Kenapa banyak orang tidak mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, tidak mau berkomitmen total? Selalu alasannya adalah tidak bebas. Kalau melayani Tuhan, kalau saya melayani Tuhan nanti saya sudah tidak bebas. Kalau saya komit kepada Tuhan nanti saya tidak bebas. Mereka mengira yang namanya bebas itu adalah mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, kapan saja. Sesungguhnya ini bukan kebebasan. Kebebasan sejati kawan,
Kebebasan sejati adalah di mana saudara memiliki kemampuan untuk memilih mana yang harus saudara lakukan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah kebebasan sebenarnya. Ada hal-hal buruk, ada hal-hal memuliakan Tuhan, ada hal-hal yang lain di sini. Saudara sekarang diberikan kebebasan untuk memilih yang mana yang harus saudara lakukan, yang mana yang harus saudara pilih, yakni hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal-hal yang menghormati Tuhan. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan bebas itu adalah bukan kita bebas melakukan apa saja, kapan saja yang kita inginkan. Kebebasan sejati adalah kita memiliki kemampuan untuk mendisiplin diri kita. Dari sekian banyak yang datang ini, dari sekian banyak yang diperhadapkan ini, kita bebas untuk memilih. Ini yang kita lakukan, ini yang kita ikuti, karena inilah yang menghormati Tuhan. Yang ngerti boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah, yuk. Karenanya saya suka dengan pesan saya yang kemudian belakangan terngiang. Ini hal-hal yang saya sampaikan di waktu-waktu lampau. Saya selalu ngomong begini, perhatikanlah apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu akan kita perkatakan. Perhatikanlah apa yang saudara perkatakan. Karena yang saudara perkatakan akan menjadi tindakan. Perhatikanlah tindakan-tindakan kita. Karena tindakan-tindakan itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita. Karena kebiasaan itu akan menjadi karakter. Perhatikanlah karakter kita. Karena karakter itu mempengaruhi dan menentukan masa depan kita. Pendek kata sobat, bersedia bayar harga, katakan amin. Kekristenan itu bukan bicara mengenai mujizat, kuasa supranatural saja. Itu bicara mengenai gaya hidup. Banyak orang merindukan hidup yang berbeda, hasil yang berbeda, hal-hal yang berbeda, masa depan yang berbeda, tapi tidak bersedia mengubah gaya hidup mereka. Sebelum saudara mendambakan hal-hal yang berbeda, ubahlah gaya hidup kita jadi gaya hidup di atas rata-rata. Kalau ini ada pada saudara dan saudara lakukan, saya percaya, maka saudara akan memiliki mentalitas di atas rata-rata. Sekali lagi kawan, bersedia bayar harga. Lalu yang harus saudara lakukan yang berikut adalah tolak gaya hidup rata-rata. Dua hal ini akan menghantarkan saudara ada di posisi memiliki mentalitas di atas rata-rata. Mari saya mengajak kita menyanyi dan kita akan menyembah Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Kita bernyanyi dan kita menyembah Dia. Haleluya. Tak sedetik pun Kau tinggalkan.